Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Kang Dioseta yang berjudul Leuweung Seribu Lelembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah bagian kedua, Leuweung Seribu Lelembut. Apa itu memangnya Rara ya? Ucap Budi bersamaan dengan gerbang ditutup kembali. Memperhatikan ada sesuatu yang aneh terlihat oleh kedua mata Budi. Di balik gerbang besi itu sudah berdiri sosok hitam yang sudah belasan tahun tidak Budi lihat. Membuat bulu pundaknya berdiri, bersamaan tubuhnya gemetar. Ingatan tentang kampung yang sudah ia coba lupakan berhari-hari kebelakangan ini nampak hadir dan sangat jelas. Bahaya. Bukan hanya terbuka, sudah jelas sosok hitam itu dari Leuweung Sasar. Bahkan ketika sosok hitam itu mengetahui kedatangan Budi, hanya melihatnya dengan mata yang merah menyala. Hanya penjaga, harusnya masih aman orang itu, bisik hati Budi. Setelah memastikan keberadaan sosok yang seharusnya sudah tidak bisa keluar dari Leuweung Sasar dan sekarang berada di rumahan besar itu. Karena tidak ingin membahayakan lelaki yang Budi curigai adalah mamangnya Rara dan tidak ingin mengundang reaksi lain dari sosok-sosok penjaga di rumah orang tua itu, Budi sudah tahu kemana selanjutnya ia akan pergi. Tidak perlu waktu lama untuk memastikan sangkaan Ki Dudui, Mang Idim dan Gama akan keterkaitan hilangnya Rara dengan Leuweung Sasar. Maaf Gam, aku hanya memastikan tidak akan masuk ke kampung itu, bisik hati Budi. Tidak ingin melanggar janji setia seumur hidupnya pada Gama. Detak jantung yang semakin berdebar. Pikirannya yang sudah berkali-kali Budi kendalikan bisa membuatnya sedikit tenang. Namun saat sosok hitam dan Leuweung Sasar sudah membuatnya cukup puas dan mengetahui sesuatu, bahwa pintu masuk Leuweung Sasar bukan hanya terbuka, tapi ada yang sudah benar-benar menghendakinya. Kendaraan roda 2 itu kini menuju ke arah barat, menuju ke sebuah lubang yang belum bisa Budi masuki, terutama kampungnya itu. Tangan Budi sudah menarik gas lebih dalam agar motor tua Mang Idim itu melaju lebih kencang. Angin malam tidak membuat dirinya dingin, melainkan sebaliknya. Rasa penasaran sudah bergejolak panas di tubuh Budi. Seketika motornya langsung berhenti. Mesin motor langsung dimatikannya dengan perlahan. Tidak ingin ada seorang pun yang mengetahuinya tentang kedatangannya yang sudah larut malam ini. Motor segera Budi sembunyikan di antara pohon besar. Hamparan jembatan besar dan sungai yang sama besarnya itu sudah Budi lihat. Matanya memejamkan mata cukup lama, karena dari hamparan pepohonan itu di dalamnya terdapat tempat yang amat sangat mempunyai kenangan buruk untuknya. Sampai, bisik hati Budi yang sudah bisa merasakan hembusan angin dari arah leuweung itu, bersamaan dengan ingatan pada kematian abah dan maknya yang kini tergambar semakin jelas. Ada yang aneh, benar-benar pertanda ini, ujar Budi perlahan ketika melihat ke arah rumputan menjulang tinggi di samping jembatan dan sungai. Rumput-rumput itu seperti bekas terkena gerimis, padahal musim kemarau masih berlangsung. Harus kamu ingat baik-baik semua pertanda yang barusan Abah katakan lalu. Mungkin hal itulah yang nantinya suatu saat akan membawa kamu kembali untuk menuju ke Leuweung Sasar. Pesan berupa wasiat dari Abah Amar sekarang Budi ingat dengan jelas. Benar, dari sana sosok hitam di rumah orang tua Rara tidak salah lagi. Apa yang sudah mereka lakukan pada tempat yang sudah lama aku tinggalkan ini? Ucap Budi perlahan terus memandang ke arah Leuweung. Berdiam di ujung jembatan besar di bawah pohon yang dekat dengan jalan.
yang di depannya terdapat gapura masuk ke kampung Wetan Tilas Jajah. Tatapannya tiba-tiba buyar ketika mendengar suara kendaraan lain yang akan melintas. Bukan kendaraan biasa pada umumnya. Dari suara yang Budi dengar semakin dekat, suara itu lebih pada motor Vespa. Pengendara motor itu tidak mengetahui keadaan Budi. Melewatinya begitu saja sampai dua roda bannya itu menginjak jembatan. Namun Budi sangat kaget manakala melihat jelas sebuah sarung lusuh tersampai di bawah lelaki yang mengendarai Vespa tua itu. Tidak mungkin, ucap Budi langsung teringat pada sosok lelaki yang pernah ia lihat pertama kali di depan warung material kayu Arya. Apalagi Gama dan Budi yakin lelaki itu bukanlah sembarang orang. Belum selesai rasa penasaran pada sosok lelaki yang sudah ia lihat kedua kalinya itu, kini kepala Budi tiba-tiba dibuat kaget untuk kedua kalinya melihat burung-burung hitam keluar dari dalam luang. Sangat banyak berterbangan di atas luang sasar, di bawah langit hitam yang sangat pekat, bahkan membuat motor Vespa itu juga berhenti seketika di tengah jembatan. Kepala lelaki itu melihat ke arah burung-burung yang sama dengan Budi, seolah memahami sebuah pertanda. Akhirnya terjadi. Burung-burung hitam misterius itu berterbangan tinggi. Pertanda bakalan terjadi malapetaka jauh lebih berbahaya, ucap Budi sambil merasakan hatinya gemetar. Selain membawa pertanda, burung-burung hitam itu seolah memberikan ucapan selamat datang pada pemegang juru kunci luang sasar yang sudah lama hilang. Namun Budi baru menyadari lelaki yang berada di atas Vespa tua itu bisa melihat ke arah yang sama. Tidak mungkin dia bisa melihat burung penjaga luang sasar. Bisik hati Budi semakin penasaran pada lelaki itu. Terlebih dalam luang sasar sedang terjadi sesuatu yang harus ia selesaikan. Baru saja napas panjang Budi dihembuskan, ia masih melihat jelas motor Vespa dan lelaki bersarung lusuh itu yang kini sudah kembali melaju di atas jembatan. Terus saja Budi memperhatikannya sambil menyimpan rasa penasarannya manakala hatinya itu belum tenang. Dan burung-burung hitam itu masih berterbangan hanya di atas luang sasar. Dari pandangannya semakin jauh itu, di luar dugaan Budi, motor Vespa dan lelaki bersarung lusuh itu berbelok masuk melewati gapura kampung Wetan Tilas Jajah. Apa jangan-jangan dia yang menghendakinya? Dia juga bisa melihat pertanda yang sama. Siapa lelaki itu? Akan aku habisi jika ada kaitannya dengan luang sasar dan hilangnya Rara, ucap Budi menyaksikan jelas lelaki bersarung itu dengan motor Vespa tuanya yang sudah masuk lebih dulu ke dalam kampung Wetan Tilas Jajah. Gemerlap cahaya barang-barang mewah sudah sedari tadi menghiasi ruangan salah satu rumah mewah. Beberapa lampu yang tergantung indah itu terus menyinari seorang kakak yang sedang berkunjung ke rumah adiknya malam ini. Lintingan tembakau sudah terjepit di antara celah jarinya, sudah berkali-kali habis. Sakar dan puntungnya mendarat di sebuah asbak kaca yang teramat mahal. Cara duduk lelaki itu gelisah, dengan pandangan mata yang terus berkeliling mengawasi isi rumah, sambil merasakan banyak kejanggalan. Ketika melangkahkan kakinya untuk masuk ke bagian ruang tamu, sudah tidak terhitung lagi berapa banyak lelaki itu mengusap pundaknya. Bukan karena angin malam ini yang masuk sejak pintu nan megah itu terbuka lebar, namun ia merasakan ada yang memperhatikannya. Maaf Kang Jaka, ibu sama bapak tidak bisa diganggu malam ini. Katanya nanti saja mau berkunjung ke rumah Mak Endah agar bisa bicara dengan Kang Jaka. Ucapan sopan dari penjaga rumah bernama Dadang membuyarkan segala keanehan yang sedang dirasakan Jaka sedari tadi. Walau cuma sebentar aja Dang, ini ada hal penting, tekan suara Jaka yang sudah lama menunggu. Tadi juga Dadang bilang seperti itu Kang Jaka. Tapi maaf, Dadang hanya kerja di rumah ini, tidak bisa memaksa dan hanya mematuhi perintah saja, tidak lebih Kang. Jaka langsung memahami betul ucapan terakhir Dadang, membuatnya langsung mematikan lintingan tembakaunya. Berdiri dengan perlahan lalu mendekat ke arah Dadang yang sedang berdiri menatapnya heran. Bilang pada Mimin dan Kartaya, Rara hilang sudah 4 hari dan barusan ketika jam 12 lewat artinya sudah 5 hari.
Tidak perlu Mimin dan Karta untuk datang ke rumah Mak Endah lagi. Kalau hilangnya Rara karena perbuatan mereka berdua, saya bisa berbuat lebih gila dari Mimin dan Karta. Bisik Jaka dekat dengan telinga Dadang, membuat Dadang langsung terdiam. Orang yang paling lama ikut bekerja dengan Karta dan Mimin itu tentu tahu betul anak perempuan yang barusan keluar dari mulut Jaka. Bahkan ia mengetahui sejak Rara masih balita. Baik Kang, nanti Dadang sampaikan ya sama bapak dan ibu. Jawab Dadang sangat ketakutan, bukan hanya pada ucapan Jaka, namun pada sosok hitam penuh bulu yang sudah berdiri di dekat pintu depan. Ia lihat sangat jelas untuk pertama kalinya. Ketika Jaka berjalan ke depan untuk keluar rumah, sosok hitam itu seketika menghilang. Sosok itu lebih tertarik pada binatang dan darah segar yang berada di lantai 2 rumah itu, yang sengaja dipersembahkannya tengah malam ini, agar bisa memberikan pertanda bahwa dalam waktu dekat sang budak akan menemui tuannya kembali di dalam lubang sasar. Sambil menunggu balasan pesan yang dikirim pada Ojan agar menjemputnya, Jaka berjalan perlahan untuk mengikuti luasnya tembok depan rumah Mimin. Walau terhalang pagar yang menjulang tinggi, pandangannya ke arah tiap jendela lantai 2 rumah itu masih bisa terlihat sedikit jelas. Langkahnya tiba-tiba berhenti, bukan untuk membakar lintingan tembakau yang kesekian kalinya, namun melihat dari balik jendela paling ujung di lantai 2 itu sudah berdiri anak perempuan. Di tubuhnya sudah melingkar sebuah selendang, bahkan sampai menutupi seluruh bagian rambutnya, namun wajahnya masih terlihat jelas. Rara, itu Rara, ucap Jaka sangat kaget. Ingatan 5 malam belakang itu yang terjadi dalam rumah Mak Endah saat terakhir kali melihat Rara yang sudah jelas terputar dalam pikirannya. Apalagi selendang yang sama menyelimuti tubuh keponakan perempuannya itu. Tidit. Jak, ayo udah malam. Ada kabar penting nih di kampung, ucap Ojan tergesa-gesa yang sudah berada di samping Jaka. Kedatangan Ojan tidak disadari Jaka ketika melihat penampakan Rara yang sekarang sudah kembali hilang begitu saja. Namun ia tetap yakin hal seperti ini sudah menimpanya 3 kali sejak Rara pergi, menjadi pertanda. Kabar apa Jan? Tanya Jaka kaget. Sesepuh kampung melihat pertanda Rara perginya ke arah kulon, tapi kondisi Mak Endah sudah tidak sadarkan diri barusan. Cepat pulang ayo. Membuat Jaka langsung menaiki motor tua yang sedang dikendarai oleh Ojan. Kabar berupa petunjuk dari para sesepuh kampung itu malah secara bersamaan menimpa Mak Endah. Padahal ketika Jaka meninggalkan rumah, keadaan Mak Endah baik-baik saja. Dalam hati Jaka semakin berkecamuk dan tidak ingin perihal buruk menimpa Mak Endah itu. Min, seharusnya Jaka barusan tidak kembali ke rumahnya. Sudah benar Jaka yang seharusnya lebih dulu mati. Dia sudah berani datang ke rumah ini. Diam Karta, jangan banyak bicara. Kita hanya mengikuti perintah. Dan jangan gegabah. Aku hanya tidak ingin terjadi masalah saja Min. Untuk pengorbanan yang sudah kita lakukan selama ini. Tangan Karta hanya memegang bagian pergelangan tangannya, bekas sayatan pisau. Rasa sakit dan perih sudah tidak ia rasakan lagi. Sudah tenang. Harusnya mereka datang. Darah di lengan kamu sudah berada dalam wadah. Lagian, kabar Rara hilang di kampung sudah tersebar Karta. Semua tidak akan sia-sia dan kita harus rapi. Jika ada yang tanya perihal itu, paham kamu? Suami dan istri itu sedang menanti di balik pintu yang sudah tertutup rapat. Menanti dengan harap cemas. Keringat sudah membasahi wajah mereka berdua di balik pintu dan ruangan yang sengaja mereka kosongkan di dalam rumahnya itu. Sudah berserakan berbagai sesajen. Itu dia Min, datang, bisik Karta dengan gembira. Terdengar hentakan makhluk berkaki besar baru saja menghantam lantai keramik. Disusul suara ayam hitam yang sekarang tiba-tiba berisik dalam kamar itu. Namun seketika hilang begitu saja. Diterima dengan baik, ucap Mimin perlahan. Kepala Mimin dan Karta secara bersamaan mengangguk bahwa apa yang mereka persembahkan malam ini telah diterimanya. Apalagi bau amis darah sudah mereka berdua cium keluar dari celah pintu kamar bagian bawah. Pandangan Karta terus melihat ke arah jam mewah yang menempel di lengannya.
bersebelahan dengan luka bekas sayatan yang masih mengeluarkan darah, sambil terus mengingat ucapan seorang yang telah menitipkannya pesan. Puk, puk, puk. Suara hentakan kaki sudah kembali terdengar sangat jelas, membuat Mimin langsung menyalakan korek api dan mendekatkannya pada lilin yang sudah berada di depannya sedari tadi. Mereka berdua seketika tersenyum bahagia manakala melihat ayam hitam sudah tergeletak di wadah rotan yang berisikan kembang-kembang, hingga wadah darah dari lengan kertas sudah dilihatnya berantakan, dan sebuah kertas kosong yang tergeletak di dekat kemenyan hitam sudah tertuliskan sebuah angka berantakan dari darah. Ini tanggalnya, Min. Rara sudah diterima. Terlihat sebuah angka yang menjadi pertanda untuk mereka berdua kembali ke sebuah luang, menyempurnakan langkah selanjutnya untuk mendapatkan apa yang selama ini mereka berdua inginkan, kemudahan dan kekayaan yang lebih dan lebih. Ayo cepat keluar, bentak Mimin tiba-tiba, apalagi ketika melihat foto Rara sudah berlumuran darah. Tanpa mereka berdua sadari, Dadang yang baru saja akan menyampaikan pesan penting yang dititipkan oleh Jaka, melihat dengan jelas mereka berdua sedang tergesa-gesa keluar dari dalam kamar. Memegang kertas yang bertuliskan darah itu membuatnya langsung tergesa-gesa menuruni anak tangga. Kang Jaka harus tahu ini, bisik hati nurani Dadang. Apalagi kabar yang diterimanya tentang Rara masih menyisakan kejanggalan, karena ibu dan bapaknya seolah membiarkan kabar hilangnya anak itu terjadi. Bunyi denyit kayu yang terinjak terdengar jelas masuk ke dalam telinga Budi, bersamaan dengan suara ayam jago yang berkokok kencang, membuat matanya perlahan terbuka, langsung membereskan sejadah yang sedari malam menjadi alas tempatnya bersila, menyadari ada seseorang yang mendekat. Abah Idim belum datang juga, Indra, ujar Budi sambil berbalik badan, melihat Indra, anak kandung Mbak Idim satu-satunya itu, membawa satu gelas kopi untuknya. Terakhir bilang mau ke rumah Ki Dudu, Kang. Bisa jadi ke rumah Gama juga. Kemarin malam titip pesan, Budi jangan dulu pergi sebelum Mbak Idim pulang. Abah sudah cemas sejak kamu pergi, Bud. Jawab Indra terlihat cemas manakala melihat keadaan Budi. Dari wajahnya terhias sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Hanya asap rokok yang keluar dari mulut Budi dan Indra tanpa adanya pembicaraan lagi, memandang lurus ke depan, ke arah tumpukan ayam rotan yang sudah siap Indra dagangkan pagi ini ke pasar terdekat. Dra, ucap Budi perlahan, menemukan jawaban dalam pikirannya pagi ini. Gimana, Bud? Apa yang bisa aku bantu dalam masalah ini? Jawab Indra. Akhirnya bisa bicara setelah Budi memulainya, apalagi ia sudah mengetahui masalah apa yang sedang Budi dan Gama hadapi saat ini. Temui Gama, Dra, pagi ini di sekolahannya. Sekalian kamu berangkat ke pasar. Bilang pada Gama bahwa Rara ini bukan hilang, tapi kemungkinan berada dalam luang sasar, dan yang mengendakinya mungkin orang tuanya sendiri. Dan satu lagi, aku sudah melihat lelaki bersarung lusuh mengenakan Vespa masuk ke dalam kampung Wetan Tilas Jajah, ujar Budi sambil melihat ke arah Indra dengan serius. Siapa lelaki itu, Bud? Tanya Indra penasaran, apalagi bulu pundaknya sudah berdiri manakala mendengar kembali nama sebuah luang dan kampung di mana Budi berasal, sebelum diangkat menjadi anak Mbak Idim dan kakaknya Indra. Budi hanya memandang Indra jauh lebih tajam, tiba-tiba menepuk pundak Indra berkali-kali, sangat mengerti pada rasa penasaran Indra. Sisakan setengahnya dagangan rotan itu. Aku hari ini mau berjualan ke pasar yang berbeda. Tidak usah bertanya apapun dulu, Indra. Sampaikan pesan barusan pada Gama ya, secepatnya. Indra tidak bisa mengelak akan ucapan Budi, padahal sudah lama sekali Budi tidak berjualan ke pasar, apalagi harus membantah pesan dari Mbak Idim. Namun ia tetap harus mengikuti ucapan Budi yang terkadang selalu mempunyai cara tersendiri, apalagi masalah kali ini berkaitan dengan tempat di mana ia dilahirkan. Embun yang membasahi dedaunan di belakang rumah Mang Idim baru saja perlahan jatuh, serempak dengan matahari pagi yang baru saja terlihat hadir. Sambil Indra menyiapkan berbagai macam ayaman rotan yang nantinya akan dibawa oleh Budi. Budi hanya duduk di kursi depan rumah. Berapa kali Indra melewati dirinya untuk menyimpan anyaman rotan itu di ke atas motornya. Aku udah waktunya berangkat, Bud.
barang-barang kamu udah siap tuh, ucap Indra perlahan. Berangkat saja duluan, jangan lupa mampir ke sekolah Gama ya. Sampaikan pesan barusan. Jawab Budi hanya menatap kosong, tanpa melihat ke arah Indra. Setelah anggukan kepala Indra, motor tua yang belakangnya penuh dengan anyaman rotan perlahan menjauh dari rumah, meninggalkan Budi yang masih diam, berkecamuk dengan pikirannya sendiri. Tidak bisa leluasa bergerak untuk memenuhi keinginannya tiba di Kampung Wetan Telah Jajah untuk memastikan keadaan luang sasar. Bukan hanya masalah Rara yang hilang, benar kata Ki Dudui. Tidak bisanya aku dan Gama menyelesaikan masalah ini. Siapapun yang berani mengacau di tanah kelahiranku, mereka harus kembali ke tanah, bisik Adi Budi dengan kesal. Dari kejauhan motor yang dikenakan Indra tiba-tiba berhenti, manakala berpapasan pada Mbak Idim dan Ki Dudui. Indra langsung membicarakan keanehan Budi pagi ini, dan semakin mengenaskannya melihat Budi yang terlihat melamun, termasuk membicarakan pesan yang Budi titipkan untuk Gama. Rotan-rotan sudah berjajar di depan rumah. Sudah beberapa kali Budi hanya bolak-balik membereskan rumah agar ketika Mbak Idim pulang semuanya sudah rapi. Namun tiba-tiba Budi melihat motor tua dikenakan Mang Idim, dan Ki Dudui baru saja berhenti di depan rumah. Assalamualaikum, ucap Ki Dudui sambil tersenyum ke arah Budi. Waalaikumsalam, Kek. Bah, jawab Budi langsung mencium tangan Mbak Idim dan Ki Dudui. Kek, lelaki bersarung lusuh mengenakan Vespa itu masuk ke Kampung Wetan Telah Jajah semalam, Budi. Sudah, tenang, duduk dulu. Ada hal yang harus kamu ketahui. Ini bukan masalah biasa. Bisa mati sia-sia jika kamu mengikuti rasa kesal dan dendam dalam diri kamu, Bud. Duduklah. Baru saja Budi akan melanjutkan ucapannya langsung dipotong oleh Ki Dudui, membuatnya langsung terdiam. Kakek dan Mang Idim sudah memastikan semalam suntuk. Di dalam sana, di luang sasar, tidak ada yang peduli pada pemegang juru kunci yang sudah lama pergi. Sari Bula Lembut hanya menantikan tumbal-tumbal yang diberikan orang tua Rara, termasuk nyawa-nyawa anak kecil lainnya, Bud. Maksudnya, Kek? Budi belum paham. Tanya Budi semakin penasaran. Mereka sudah terlalu kuat. Penculik Rara bukan orang sembarangan, bukan wewe gombel biasa. Sudah banyak lelembut jauh berkali lipat dari sebelumnya. Ketika kamu dibawa dari Kampung Wetan Telah Jajah ke rumah ini, Gama dan kamu tidak mungkin gegabah datang ke sana tiba-tiba. Bantuan itu mungkin telah tiba, tapi belum pasti. Ada seorang telah menghidupkan apa yang telah mati di dalam luang sana, Bud. Itulah kenapa kita tidak bisa gegabah untuk ke sana, ucap Ki Dudui. Bahkan sulit rasanya para keturunan dan murid Kilang Samana untuk datang ke sana. Itu pasti akan tercium oleh Sari Bula Lembut, Bud. Yang kita pikirkan keselamatan warga kampung juga, bukan hanya Rara dan amarah kamu pada pelaku yang membuka kembali luang sasar, ucap Mang Idim menambahkan. Terlebih lagi keluarganya Rara, nenek dan mamangnya. Benar kata Gama, cepat atau lambat akan terkena musibah dari kelakuan anak kandungnya sendiri. Ingat aturan lama kita, Bud. Banyak nyawa yang harus selamat, lanjut Ki Dudui. Cahaya sinar matahari yang sudah meninggi masuk menerobos ke dalam celah-celah jendela dan kaca. Tidak lagi memberikan kehangatan pada Budi, pikirannya tidak lagi berkecamuk. Semua yang keluar dari mulut Ki Dudui dan Mbak Idim sangatlah jelas. Sedikit mengabarkan apa yang sedang terjadi. Kek, Mang, izinkan Budi mencari tahu hal apa yang terjadi di Kampung Wetan Telah Jajah, Kek. Ada orang yang bisa Budi temui tanpa harus datang ke kampung ataupun luang sasar, ucap Budi tiba-tiba yang telah memikirkan hal ini sejak malam hari. Salah satu orang kepercayaan Abah Amar dan Niwarsih waktu hidup
jawab Ki Dudui. Budi dan Mang Idim hanya mengangguk kepala membenarkan ucapan Ki Dudui. Semoga saja masih hidup ya. Setelah puluhan tahun tidak berjumpa dengan kamu, Bud. Pergi dan bereskan hari ini, lanjut Ki Dudui menepuk Pak Budi yang duduk bersebelahan sedari tadi. Membuat Budi langsung bergerak ke arah motor. Hanya Mang Idim saja yang terdiam, karena dia sudah mengetahui Budi akan berjumpa dengan siapa. Kecemasannya hanya satu, takut membuka luka lama akan kematian ibu dan bapaknya. Hingga ia tidak terkendali, apalagi pergi seorang diri tanpa Gama. Dan Mang Idim hanya memberikan handphone pada Budi untuk bisa menelpon Gama. Budi, ucap Ki Dudui sembari berjalan ke arah motor Mang Idim. Setelah belakangnya berisikan banyak anyaman rotan yang akan dijualnya. Bahkan ketika Mang Idim tidak lagi berbicara padanya, Budi merasakan Mang Idim sedang menyembunyikan sesuatu. Iya kak, jawab Budi sedikit kebingungan. Mereka dari tengah pulau Jawa, mungkin sudah tiba jauh-jauh hari di tanah kita. Tempat berasal di mana Karuhun atau leluhur mereka mempunyai lelakon yang tidak berbeda dengan Kilang Samana, mewariskan banyak ilmu. Jangan cemas, bala banduan itu sudah hadir. Entah dari siapa kakek sudah merasakannya, ucap Ki Dudui dekat dengan telinga Budi. Termasuk lelaki itu kek, jawab Budi perlahan. Entahlah, setidaknya firasat orang tua jarang meleset. Pastikan saja tujuan kamu hari ini berhasil dengan anyaman-anyaman rotan itu. Malam ini Gama akan segera datang. Dia perlu membuat aman terlebih dahulu di sekolah Prihalara. Bawalah kabar dari kampung dan luang itu agar kamu mendengarnya langsung dari kamu, bisik Ki Dudui. Di bawah sinar matahari yang semakin tinggi, laju kendaraan roda 2 yang Budi kendarai sudah menembus jalanan kota. Rambut gondrongnya tidak jarang terkena hembusan angin yang cukup kencang. Tujuannya adalah salah satu pasar tradisional yang berada di kecamatan yang tidak terlalu jauh dari kampung Wetan Tilas Jajah untuk menemui seseorang bekas kepercayaan almarhum Mbah Amar. Seharusnya Mang Karni masih hidup dan tetap akan berjualan anyaman rotan, bisik hati Budi. Menumbuhkan rasa penasarannya dalam dirinya akan apa yang sudah terjadi di tanah kelahirannya itu. Tidak jarang pikirannya semakin berkecamuk pada lelaki bersarung lusuh yang mengenakan Vespa, karena ia bisa melihat pertanda malam kemarin, manakala burung-burung hitam misterius membawa pesan dari dalam luang sasar itu bertebangan. Namun dalam dirinya juga tumbuh rasa curiga pada lelaki itu, sehingga ia mempunyai bekal untuk nanti malam berbicara dengan Gama yang selalu memahami keinginan dirinya itu. Jangan sampai apa yang tidak ingin aku ketahui terjadi oleh lelaki itu, walaupun bukan sembarang orang, dan kenapa harus melihatnya lagi, ucap Budi perlahan. Setelah 2 jam perjalanan ke arah barat, tidak mengambil jalan yang akan membawanya pada jembatan dekat dengan luang sasar, roda 2 kendaraan yang Budi kendarai baru saja tiba di salah satu pasar tradisional. Para pedagang dan pembeli sudah terlihat sedikit longgar. Karena waktu sudah bergerak semakin siang, kedua bola matanya terus mencari tempat di mana para pedagang bisa berdiam. Baru ya Kang, datang ke tempat ini. Tukang sebelah sana, bareng dengan yang lain. Parkir motornya juga enak dan luas, ucap salah satu juru parkir. Yang dagang seperti ini ada lagi enggak Kang di pasar ini? Tanya Budi, memastikan untuk mencari orang yang akan ditemuinya. Karena ia masih ingat puluhan tahun ke belakang, pasar tradisional inilah yang selalu menjadi tujuan Mang Karni. Sepertinya ada Kang, kesana dulu aja gak apa-apa, santai. Lupa namanya siapa, tapi biasanya ada juga yang menjual anyaman seperti itu. Tidak berselang lama, motor sudah terparkir dan berjajar dengan para penjual lainnya. Namun sepanjang mata Budi melihat ia tidak mendapati orang yang dicarinya, membuatnya hanya duduk di bawah pohon yang cukup besar di dekat motornya. Apa Mang Karni sudah meninggal dunia ya? Ucap Budi sambil membakar rokoknya. Bersamaan dengan terik sinar matahari semakin tinggi, memancarkan sinar panas pada bumi. Sudah hampir 2 jam Budi hanya berdiam, sesekali menjual anyaman rotannya.
Beruntungnya bukan kali pertama ia mengetahui tentang rotan, karena sejak Abah Amar dan Niwarsi hidup, dari bambu rotanlah mata pencariannya waktu itu. Ketika melihat jam handphone sudah menunjukkan waktu istirahat mengajar Gama, membuatnya langsung melakukan panggilan. "Assalamualaikum, Gam." "Waalaikumsalam, Bud," jawab Gama kaget. "Pesan dari Indra sudah sampai, Gam." Sudah, Bud. Kondisi di sekolah sedang panik. Hingga saat ini, petunjuk hilangnya Rara belum ditemukan satupun. Tapi pesan yang Indra sampaikan sudah jelas. Malam ini aku ke rumah Mang Idim. Kondisi maknya Rara sedang buruk. Sesuatu menimpa dirinya malam kemarin. Sejak Jaka pergi ke rumah orang tuanya Rara. Bisik Gama menjelaskan tidak ingin ucapannya itu didengar oleh para guru lainnya. Apalagi mereka semua sudah sepakat meminta bantuan Gama, padahal sudah Gama menjelaskan berkali-kali dirinya hanyalah orang biasa sama seperti mereka. "Yang aku lihat malam kemarin, berarti benar Jaka. Aku sedang mencari Mang Karni. Semoga saja masih hidup. Ingin tahu kondisi kampung, Gam?" Jawab Budi tiba-tiba menghentikan ucapannya itu. "Lalu, Bud?" Beberapa detik Gama menunggu ucapan Budi, namun pandangan Budi tertuju pada satu orang yang baru saja tiba, mengenakan motor tua dan membawa banyak anyaman rotan yang sama dengan apa yang Budi jual hari ini. "Budi, Bud, halo Bud." Telepon Budi matikan begitu saja, manakala ia sedang memastikan laki-laki tua itu yang berambut hampir semuanya putih itu sedang berbicara dengan salah seorang pedagang. Beberapa kali pandangan mereka berdua melihat ke arah Budi, membuat Budi langsung menunduk kepalanya. "Mang Karni masih hidup. Tidak sia-sia," bisik dari Budi mencoba tenang, karena sudah puluhan tahun baru melihatnya lagi dari jarak yang tidak terlalu jauh. Enggan rasanya untuk Budi kembali melihat ke arah Mang Karni, karena sejak ia dibawa Bah Idim ke rumahnya dan diangkat menjadi anaknya, ia tidak mengetahui perubahan apa yang terjadi pada Mang Karni. "Aku tetap harus hati-hati. Bisa jadi Mang Karni juga salah satu dari mereka yang membuka lowong sasar," bisik Budi. Sudah melihat dari kejauhan bayangan seorang berjalan yang mendekat ke arahnya. Tiba-tiba dengan cepat seorang sudah duduk di sebelah Budi. Terdengar suara korek api dan hisapan rokok pertamanya sangatlah dalam. Tangan sebelah Budi sudah berada di balik punggungnya, sudah memegang pisau andalannya itu. Benar ternyata ucapan Idim. Jalu yang sekarang Amang lihat bukan Jalu puluhan tahun yang masih berlindung di ketiak Niwarsi, ucap Karni dengan suara yang sudah sangat tua, membuat Budi sangat kaget. Apalagi Mang Karni sudah menyebut orang tua angkatnya dengan lantang dan almarhum ibunya dengan sangat cepat tanpa dilihat orang sekitar. Pisau andalan Budi sudah menempel di bagian perut samping Mang Karni tanpa melihat wajahnya sekalipun. "Jalu, apa-apaan ini?" bentak Mang Karni sangat kaget. Sudah merasakan ujung pisau yang sangat tajam itu perlahan menusuk ke arah baju samping yang dikenakannya. "Panggil saya Budi. Jangan sebut nama ibu saya. Kalau tidak, pisau ini akan semakin dalam," bisik Budi sambil melihat tajam ke arah wajah Mang Karni yang sangat ketakutan. Baik, Bud. Baik. Jangan seperti ini, Bud. Idim sudah lebih dulu menemui Amang kemarin. Memberitahu kamu akan datang juga katanya. Ternyata benar. Maafkan, tadi Amang menyebut nama ibu kamu, jawab Mang Karni terbata-bata, yang tidak menyangka pada sosok Budi yang sudah puluhan tahun tidak ia lihat malah berbuah menjadi sangat puas. Dengan cepat Budi kembali memasukkan pisaunya ke balik pinggangnya, menatap tajam ke arah Mang Karni. "Mang," ucap Budi langsung memeluk arah tubuh Mang Karni. "Sudah Budi, sudah. Cepatlah kembali ke kampung Wetan Tilah Jajah," ucap Mang Karni menerima pelukan Budi, dan tidak menyangka anak ingusan puluhan tahun yang tidak pernah ia lihat ini kini sudah tumbuh besar gagah dengan rambutnya yang gondrong. Tepukan tangan Mang Karni mendarat berkali-kali pada pundak Budi,
merasakan ada rasa rindu yang dipertemukan oleh waktu. Namun sayangnya, pertemuan siang ini karena ada masalah yang besar di tempat Budi berasal. Apa yang terjadi di sana, Mang? Ceritakan sekarang. Aku tidak punya banyak waktu dan pastikan aku akan selesaikan. Ucap Budi sudah sekuat tenaga menahan air matanya untuk keluar. Apa ide belum cerita sama sekali, Bud? Jawab Mang Karni menyodorkan rokok pada Budi. Budi hanya menggelengkan kepalanya sambil membakar rokok yang dikeluarkannya dari dalam saku celana. Entah dari mana Amang harus memulainya. Yang penting dari arah rumah kamu dulu. Gerbang gaib itu sudah bertahun-tahun berganti nama. Para warga kampung menyebutnya sekarang Gerbang Tumbal yang dikehendaki Saripul Lembut. Gerbang yang dulunya abah kamu jaga kini berantakan, Bud. Mungkin hitungan bulan petaka akan menjumpai Amang dan para warga kampung lainnya. Ucap Mang Karni perlahan melihat serius ke arah wajah Budi. Budi hanya diam, tidak berani lagi mulutnya terbuka. Apalagi kenyataan lebih buruk ini terdengar langsung dari mulut Mang Karni. Bahkan matahari yang semakin meninggi tidak membuat dua orang itu merasakan panas, karena masing-masing harus berbicara dan mendengarkan hal penting ini, terutama untuk Budi. Ada yang memulai hingga masuk ke dalam lubang sasar dengan sangat mudah. Ritual sesat lubang sudah terjadi lagi dan kini semakin buruk, Bud. Tumbalnya anak-anak, anaknya tidak tahu apa-apa. Membuka gerbang tumbal semakin lebar. Lanjut Mang Karni. Amang tahu siapa di balik gerbang tumbal itu? Tanya Budi sangat penasaran. Semenjak 4 hingga 2 tahun ke belakang, manakala matahari tenggelam dari arah barat, Amang udah pastikan suara teriakan-teriakan dari dalam lubang sasar terdengar jelas, membuat para warga kampung enggan untuk keluar sehabis maghrib. Selanjutnya mungkin wujud, Bud. Cepatlah pulang, Bud. Walaupun kabar buruk harus kamu dengar siang ini. Jawab Mang Karni. Mang, aku tanya siapa dalang yang membuka gerbang itu. Amang tinggal jawab cepat. Ucap Budi sudah tidak sabar, karena setiap pengakuan yang keluar dari Mang Karni semakin membuatnya bersalah pada luang sasar. Terlebih selama hidupnya almarhum Mbah Amar adalah juru kuncinya. Seorang perempuan tanpa busana pernah masuk dan keluar gerbang tumbal itu. Perawakannya besar. Orang tua zaman dulu menyebutnya Wewe Gombel. Mereka membawa anak kecil, perawakannya tidak diketahui pasti. Tapi apa kamu bisa jamin Amang akan masih hidup kalau menyebutkan nama itu? Jawab Amang Karni semakin cemas. Apa Amang tidak percaya bagaimana Abah dan Mak berkorban untuk luang sasar? Begitu juga aku, Mang. Mang Karni hanya mengangguk kepala, apalagi sudah mendengar perubahan pesat Budi dari Mang Idim. Mbah Sugi, orang yang sangat sakti, pengikutnya tidak sedikit. Semua warga takut padanya. Jawab Mang Karni sangat pelan. Budi langsung berdiri setelah mendengar nama Mbah Sugi, mengabaikan raut wajah Mang Karni yang sangat ketakutan ketika menyebut namanya. Kabar buruk lainnya, warga kampung menyalahkan orang tua kamu, dan kamu yang tidak bertanggung jawab, Bud, akan lowong dan memegang juru kuncinya. Kalau mau datang ke kampung, temui dulu Amang jika ingin aman, atau mati sia-sia. Ucap Mang Karni. Budi hanya menganggukkan kepalanya ke arah Mang Karni yang terlihat cemas, memberikan hormat karena puluhan tahun tidak berjumpa. Wajah Budi sudah berubah menjadi merah menahan semua amarah yang ada dalam dirinya, apalagi setelah mendengar keadaan kampung dan luang sasar. Sugi, sesakti apa orang itu? Mungkin dalam tubuhnya sudah tidak memiliki darah, bisik Budi setelah mengetahui satu nama yang bisa membuatnya pulang. Dan cerita dari Mang Karni terus ia ingat. Langit dengan cahaya keemasannya baru saja turun dengan perlahan.
Motor yang biasa dikendarai Gama sudah terparkir. Seorang perempuan bernama Halimun Dewi sedang memakaikan jaket pada tubuh Gama. Apa benar yang kamu katakan tadi, Gam? Di sekolah bisa terkendali soal Rara. Beberapa pembeli bahan bangunan juga sudah mendengar kabar hilangnya Rara ini. Tanya Dewi dengan sangat cemas, karena baru saja pulang dari toko bangunan suaminya itu. Harus segera bergegas kembali. Doakan saja, Wi. Sebelum maghrib aku mau berkunjung ke rumah Rara. Tadi Pak Hadi sudah berangkat duluan. Pulangnya aku ke rumah Mang Idim dulu ya, jawab Gama setelah memasukkan gelang gengge ke dalam saku celananya. Dan tidak lupa pula satu botol kecil yang berisikan wewangian. Sambil menganggukkan kepala karena masalah yang dihadapinya saat ini, perihal Rara bergerak menjadi masalah yang sangat serius, saling berkaitan satu sama lain. Tidak ada lagi ucapan yang keluar dari mulut Dewi, hanya memegang tangan Gama dengan erat, mengantarkannya ke halaman depan rumah. Itu Budi, apa udah janjian Gam? Kenapa tidak masuk dulu? Tanya Dewi. Ya udah Wi, ya udah aku berangkat dulu ya. Semoga tidak pulang terlalu malam. Nanti aku berikan kabar secepatnya, ucap Gama. Padahal ia sama sekali tidak ada janji dengan Budi yang harus datang ke rumahnya. Gerbang besi yang sudah terbuka lebar dan senyuman Mang Tarim mengiringi perlahan motor yang keluar dari halaman rumah. Naik cepat Bud, ucap Gama. Membuat Budi yang sedari tadi hanya menundukkan kepala, langsung menaiki motor Gama. Kenapa ke rumah? Bukannya malam ini aku mau ke rumah kamu, Bud. Ki Dudu yang suruh Gam, katanya ada hal penting yang tidak aku pahami. Bahkan aku juga sudah berjumpa dengan Karni dan mengetahui lebih apa yang terjadi di kampung Wetan Tilas Jajah dan Luang Sasar. Seketika motor yang sedang melaju tiba-tiba berhenti begitu saja di samping jalan. Kepala Gama langsung menoleh ke belakang, sangat kaget dengan ucapan Budi yang sudah berjumpa dengan orang kepercayaan almarhum Mbah Amar setelah puluhan tahun tidak berjumpa. Sugi, nama orang sate itu, dan Wewe Gombel dengan perawakan besar yang sudah diketahui Karni. Dan aku yakin kedua orang tua Rara, bahkan Rara, sedang berada dalam lubang itu. Sementara Ki Dudu bilang tidak cukup kita berdua menyelesaikan masalah ini, Gam, lanjut Budi. Gama langsung terdiam. Gelang gege dalam saku celananya tiba-tiba terasa panas setelah mendengar nama yang Budi sebutkan itu. Lalu Bud, tanya Gama semakin cemas pada anak didiknya yang sudah hilang cukup lama. Bahkan pihak sekolah dan pihak berwajib pun sedang berusaha mengusut kasus Rara ini. Ki Dudu menyerahkan semuanya pada kamu, Gam, termasuk izin untuk aku datang ke sana, jawab Budi dengan pasrah. Baru saja Gama akan menjawab ucapan Budi, handphone dalam saku celananya bergetar. Angkat saja dulu, Gam. Mungkin itu yang dimaksud Ki Dudu dan Mang Idim, ucap Budi. Terlihat kontak bertuliskan nama Pak Hadi. Apalagi Gama tahu Pak Hadi sedang berada di rumah Rara dan langsung melakukan panggilan. Assalamualaikum Pak. Pak Gama, ini Mak Endah. Dari semalam tidak kunjung sadar Pak. Cepat kesini Pak. Banyak hal aneh, aku tidak bisa lama-lama, jawab Pak Hadi tiba-tiba sangat panik. Tunggu sebentar lagi ya, saya sampai Pak. Bapak boleh pamit, nanti gantian sama saya. Tenang aja, jangan panik. Sesekali matanya melotot Pak. Suaranya mengerang seperti kesakitan. Kadang tadi senyumnya juga menakutkan. Baik Pak, saya OTW ini ke sana. Sudah, Bapak pulang saja. Segera Gama tutup telepon dari Pak Hadi, mendengar kondisi di rumah Mak Endah yang sudah sangat kacau. Apalagi gelang gengge dalam saku celananya Gama itu semakin terasa panas. Kita ke rumah Mak Endah dan ketemu Jaka. Ini udah sangat sore. Ayo, mereka membutuhkan pertolongan kita. Aku sudah mendengar banyak anak hilang untuk dijadikan ritual tumbal. Dibawa ke Luang Sasar, Bud, ucap Gama tergesa-gesa. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja dan membenarkan firasat Ki Dudu dan Mang Idim sebelumnya. Bahkan ucapan terakhir Gama sudah Budi dengar juga sebelumnya. Setelah ini kita pergi ke kampung Wetan Tilas Jajah, lanjut Gama cukup keras, melawan suara terpaan angin kencang
karena laju kendaraan semakin cepat. Budi hanya menganggukkan kepalanya lalu tersenyum karena tidak akan lama rasa rindu dan gejolak dendam pada orang yang telah menginjak-injak tanah kelahirannya itu akan segera dituntaskan. Beberapa tanda jalan untuk menuju ke rumah Maenda dan Jaka sudah Gama lewati dengan cepat. Beruntungnya tidak perlu waktu lama untuk menuju ke rumah Rara. Sebuah perkampungan setelah melewati pasar adalah tanda terakhir. Bahkan barusan sempat berpapasan dengan motor yang dikendari oleh Pak Hadi yang terlihat sangat tergesa-gesa. Rumah yang sudah hampir rubuh dengan halaman depan yang tidak terlalu luas baru saja terlihat ditinggalkan beberapa orang warga kampung yang mungkin sudah melihat keadaan Maenda. Apalagi waktu azan maghrib berkumandang saat Gama dan Budi baru saja tiba. "Pak Gama," ucap Jaka yang sudah beberapa kali melihat Gama di sekolah, manakala mengambil rapot kenaikan kelas Rara. "Assalamualaikum Jaka, maaf ya, saya baru bisa datang. Ini dengan saudara saya Budi," jawab Gama sambil bersalaman. "Tidak apa-apa Pak, perusahaan Pak Hadi juga udah memberitahu perkembangan pencarian Rara oleh pihak sekolah dan pihak berwajib," jawab Jaka. Dari raut wajahnya berusaha tersenyum, walaupun Gama hafal betul lelaki yang berada di depannya itu kini dalam masa-masa sulit. Gama dan Budi langsung mengikuti langkah Jaka masuk ke dalam rumah. Apalagi untuk Budi sudah memastikan bahwa malam itu yang dilihatnya benar adalah Jaka yang berkunjung ke rumah orang tua Rara. Laki-laki itu benar Gam, dia yang datang malam itu ke rumah orang tuanya Rara. Lalu malam itu juga aku berjumpa lelaki bersarung lusuh dan motor Vespa di jembatan. Dia juga bisa melihat pertanda sama denganku, bisik Budi ketika dipersilahkan duduk di kursi seadanya. "Aku udah dengar dari pesan yang kamu titipkan pada Indra. Cepat atau lambat kita akan mengetahui laki-laki itu. Aku penasaran dengan kekuatan yang ada dalam dirinya, Bud. Semua penuh ketidaksengajaan berjumpa dengan kita," jawab Gama perlahan. Melihat Jaka berjalan ke arah dapur, terlihat cahaya kuning keemasan itu sudah berganti dengan gelap malam. "Tunggu sebentar ya Pak Gama, Pak Budi, saya buatkan kopi dulu," ucap Jaka cukup kencang dan terdengar jelas karena ruangan rumah tidak terlalu luas. "Tidak usah repot-repot lah, Mang Jaka," jawab Gama. "Gam, Meong Hidung tiba," bisik Budi tiba-tiba melihat Meong Hidung berjalan terpincang-pincang dari arah depan rumah yang pintunya masih terbuka. "Harusnya pertanda," bisik hati Gama mulai cemas, apalagi belum menanyakan keadaan Maenda. "Gama, itu!" bentak Budi tiba-tiba, membuat Gama langsung berdiri, melihat jelas bayangan besar dari arah salah satu kamar. Bayangan itu bergerak, bahkan kain penutup yang berguna sebagai pintu ikut bergerak dengan sendirinya. "Tahan Bud, tahan, tenang," bisik Gama agar tidak membuat Jaka curiga. Suara dengkuran napas yang cukup keras tiba-tiba Gama dan Budi dengar. Begitu juga Jaka yang langsung melihat ke arah kamar itu sambil membawa 2 gelas kopi di atas wadah tampah. Langkah Jaka tiba-tiba berhenti, pemandangannya sangat kaget. Kedua tangannya yang sedang memegang wadah tampah sudah bergetar. "Pergi kalian!" terdengar suara nenek-nenek dari dalam kamar itu dengan suara yang begitu basah dan serak. "Mak, itu Pak Gama, Mak. Gurunya Rara, Mak. Kenapa Mak tiba-tiba bisa bangun dan sadar?" Tiba-tiba wadah tampah yang di atasnya terdapat 2 buah kopi itu seketika terjatuh. 2 gelas itu langsung pecah mengenai lantai keramik dengan tubuh Jaka yang langsung mematung. "Pergi, jangan ganggu kami." Keluarlah Maenda berdiam di dekat tubuh Jaka. Matanya sudah merah melotot ke arah Gama dan Budi yang sudah berdiri. Terutama Gama sudah merasakan gelang gigi dalam saku celananya berubah sangat panas. Baru saja mulut Jaka akan terbuka untuk bicara, tiba-tiba sapuan tangan Maenda mendarat pada wajah Jaka dan langsung membuatnya tergeletak begitu saja di dekat pecahan gelas dan air kopi yang masih panas. "Jelmaan para pengikut Wewe Gombel, Bud," bisik Gama yang sudah melihat di dalam tubuh Maenda dirasuki oleh sosok hitam. Tubuh Maenda berjongkok dengan perlahan. Tubuhnya merangkak dengan rambut putihnya itu sudah terurai menutupi wajahnya. Tangannya tiba-tiba merobek sebagian baju yang menempel di tubuhnya. Gerakan cepat merangkak tangan dan kaki Maenda secara bersamaan untuk menuju Gama dan Budi. "Bud, tahan kepalanya Bud, sekarang!" bentak Gama yang sudah merasakan Meong Hidung
berada di dekat kakinya. Sebelum gerakan cepat merangkak Maenda sampai di dekat Gama, Budi sudah maju lebih dulu. Dengan cepat kedua tangan Budi menahan kepala Maenda. Bahkan sampai kuda-kuda posisi kaki Budi terbawa oleh kuatnya dorongan Maenda. Sialan, sosok ini sangat kuat. Maaf Gam, terpaksa ini. Bentak Budi, tubuhnya sudah semakin terdorong ke belakang. Dengan gerakan cepat satu tangan Budi bergerak ke arah leher Maenda. Dengan sekuat tenaga mengunci leher nenek tua itu. Langsung dibalikannya tubuh Maenda yang kini berada di atas tubuh Budi. Mata merah menyala itu memandang penuh amarah ke arah Gama. Lepaskan manusia biadab, lepaskan. Tubuh nenek tua ini akan mati malam ini juga. Dengan cepat Gama memejamkan matanya, mengeluarkan perlahan gelang gengge dalam saku celananya. Sekarang Gam. Gelang gengge itu sudah menempel tepat di bagian dahi Maenda. Dari mana kamu? Akan aku habisi jika tidak keluar sekarang dari tubuh nenek ini, ucap Gama sambil dalam hatinya membaca amalan agar bisa mengalahkan kekuatan sosok yang ada dalam tubuh Maenda. Luang sasar, kalian tidak akan bisa menghabisi aku. Banyak anak-anak yang akan mati oleh Tuanku. Ku persembahkan tumbal dan pesta untuk bangsa kami. Darah mereka halal. Gama semakin menekan gelang gengge di dahi Maenda, membuat teriakan makhluk itu jauh lebih kencang.